tentang kota yang indah, penuh dengan pemandangan. Di kanan gunung, di kiri gunung, di tengah pun gunung. Itu kota pendidikan, kota jasa, kota abri. Suasana bersih, tertib dan indah, semarak dipandang. Magelang dengan rakyatnya mensukseskan pembangunan. Abri dan rakyat bersatu padu, kota aman jaya. Kita bertemu kembali dalam PA online pada saat ini. Saat ini saya berada di atas Gunung Tidar yang konon tingginya 505 meter dari permukaan laut. Padahal saudara, kota Magelang itu kurang lebih 350 meter di atas permukaan laut. Sehingga Gunung Tidar ini kurang lebih 155 meter dari kota Magelang. Ketika kita naik ke puncak, kadangkala kita membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Di dekat saya, ini dikenal dengan nama Pakuning Pulau Jowo. Nah, paku ini kurang lebih tingginya 1,5 meter. Di belakangnya ada monumen Akmil, di dekat sana ada bendera, dan di belakangnya bendera ada makam Kiai Semar. Ketika kita naik ke Gunung Tidar, yang oleh pemerintah Kota Magelang dianggap sebagai wisata rohani Gunung Tidar, dan perjalanan dari bawah sampai ke atas, kita akan menemui unda-undaan atau tangga. Bahkan di kanan kiri, kita pun juga akan menemui makam Bong Cino. Ada juga di sana makam Syekh Subakir, makam Kiai Sepanjang, dan paling atas adalah makam Kiai Semar. Mari, bersama-sama kita akan PA, dan pada hari ini, tema kita adalah bersaksi tentang Kristus yang bangkit. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau telah menyertai kami di dalam PA pada saat ini. Bersama-sama kami akan membahas tentang Petrus yang berani bersaksi. Berkati kami semua Tuhan, agar dengan berkat dan penyertaan-Mu, kami dimampukan memahami kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tema kita adalah bersaksi tentang Kristus yang bangkit. Kisah Rasul 3 ayat 11 sampai 20. Saudara, ketika seseorang mengalami pengalaman sukses, kadangkala orang itu menganggap bahwa semua itu terjadi karena kehebatan dirinya, bukan karena Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Petrus yang mempunyai kesuksesan dalam pelayanan, tetapi dia mengakui semua itu karena Tuhan. Di dalam bacaan kita, Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi perjumpaannya dengan Yesus setelah Paskah membuat Petrus dipulihkan. Ia tidak lagi dirundung rasa bersalah. Ia berani bersaksi. Diceritakan di dalam perikop kita, Petrus naik ke bait Allah. Petrus dan Yohanes berjumpa dengan seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Mereka kemudian menyembuhkan orang tersebut dalam nama Yesus. Karena orang tersebut terus mengikutinya, maka banyak orang mengerumuni mereka di Serambi Salumu. Di tengah kerumunan tersebut, Petrus bersaksi tentang Yesus. Petrus mengatakan, bukan dia yang menyembuhkan, tetapi Yesus yang telah menyembuhkan. Ia kemudian banyak bersaksi tentang Yesus, di mana Petrus mengatakan orang-orang Yahudi menolaknya dan menyalibkannya. Itulah Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Dalam kisah Petrus tersebut kita melihat bahwa keberhasilan menyembuhkan laki-laki yang lumpuh sejak lahir tidak menjadikan Petrus dan Yohanes merasa hebat, jumowo, atau menyombongkan diri. Mereka menyadari bahwa mereka bisa melakukan itu karena kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Oleh karena itu ia berkata di dalam ayat 12-13, "Hai orang-orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian ini? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, yang memuliakan hambanya, yaitu Yesus." Saudara, semua ini dilakukan oleh Petrus dan Yohanes karena mereka sadar betul bahwa mereka bukan apa-apa tanpa Tuhan. Bahwa mereka bisa melakukan ini karena kasih dan Kristus yang telah bangkit dari mati. Kebangkitan Yesus yang nyata dan Kristus yang berkali-kali menampakkan diri kepada mereka setelah kebangkitan menjadi kekuatan yang dahsyat bagi Petrus dan Yohanes. Bagi Petrus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus, perjumpaannya dengan Yesus menjadi titik balik yang mengubah hidupnya. Ia yang malu, takut, gelisah, tidak percaya diri karena pernah menyangkal Yesus, dipulihkan oleh Yesus. Hidup yang dipulihkan itu kemudian dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan Kristus yang mati dan bangkit, menebus dosa manusia. Dengan lantang Petrus berkata, "Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan
kepada orang ini di depan kamu semua. Saudaraku, sekali lagi Petrus menonjolkan Tuhan Yesus yang telah membuat karya besar melalui dirinya. Di situ, ia pun mengajak orang lain mendengarkan kesaksiannya untuk bertobat dan menerima Yesus. Kisah Rasul 3 ayat 19 menyatakan, "Karena itu sadarlah, bertobatlah, supaya dosamu dihapus, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagi kamu sebagai Kristus." Saudara, sebagai orang Kristen, mari kita seperti Petrus. Seperti halnya Petrus, kadangkala kita pasti pernah punya salah dan dosa. Namun seperti halnya Petrus, mari kita tidak perlu malu, tidak perlu menutup diri. Kita terbuka, berjumpa dengan Kristus yang telah bangkit dan hidup. Berjumpa untuk mengaku dosa dan salah kita. Berjumpa untuk menerima pengampunan dan diubah oleh Tuhan. Diubah untuk hidup baru. Bahkan hidup yang berani bersaksi tentang Yesus yang telah mengasihi kita. Mari kita ulas itu dalam diskusi yang lebih mendalam. Saya tunggu di atas Gunung Tidar. Magelang kota yang